Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah pujian besar diberikan Harry Maguire kepada Nassauer Mazraoui. Ia menilai sang bek sudah menjadi berkah tersendiri bagi Manchester United. Harry Maguire mengaku terkesan melihat penampilan sang bek. Ia menilai Mazraoui sudah jadi aset yang berharga untuk Setan Merah. Dalam wawancaranya di MU TV, Maguire mengungkapkan kekagumannya terhadap Mazraoui. Ia menilai sang bek telah menunjukkan performa yang impresif dalam mengawal lini pertahanan Manchester United. Nassauer Mazraoui tampil luar biasa semenjak ia bergabung dengan tim kami. Ia bermain di banyak posisi dan ia bisa bermain di sisi manapun, ungkap Maguire. Maguire berharap Mazraoui bisa terus tampil apik di lini pertahanan MU, karena ia menilai sang bek ini jadi pemain yang sangat diandalkan untuk Setan Merah. Dia pemain yang sangat bagus, dia juga pemain yang sangat cerdas. Saya rasa Anda bisa memainkannya di posisi manapun, dan ia bakal tampil dengan baik di posisi itu karena dia pemain yang hebat. Manchester United dan Mazraoui saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan penting di tengah pekan ini. Setan Merah akan menjamu Southampton di Old Trafford, di mana kemenangan ini dibutuhkan MU untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Asa Manchester United untuk merekrut Zion Suzuki berpotensi jadi kenyataan. Parma selaku pemilik sang kiper terbuka untuk menjual sang kiper. Zion Suzuki sekarang bermain di Serie A bersama Parma dan tampil apik di sana. Talksport melaporkan bahwa ada kans bagi MU untuk mendapatkan sang kiper. Menurut laporan tersebut, Parma tidak menutup kemungkinan untuk melepaskan Suzuki di musim panas nanti, meski sang kiper baru 1 tahun memperkuat mereka. Ini disebabkan Parma lagi butuh tambahan dana di tim mereka. Penjualan Suzuki diyakini bisa memberikan dampak yang bagus untuk keuangan mereka. Jadi mereka menunggu tawaran untuk masuk dari Manchester United untuk kiper berusia 22 tahun tersebut. Menurut laporan yang sama, Parma sudah menentukan harga jual Suzuki di musim panas nanti. Mereka dikabarkan membandrol sang kiper di angka 40 juta euro. Angka ini naik hampir 6 kali lipat dari harga yang mereka bayarkan ke Saint Truiden pada musim panas tahun lalu. Parma berdalih harga itu layak disematkan kepada Suzuki karena sang kiper tampil apik di Serie A. Selain itu, ia juga masih punya kontrak jangka panjang di tim mereka. Menurut laporan yang beredar, MU memproyeksikan Suzuki sebagai kiper kedua mereka. Pasalnya, Altay Bayindir diyakini akan cabut dari Old Trafford dan Ruben Amorim butuh pesaing yang bagus untuk Onana di timnya. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Alejandro Garnacho. Winger muda Manchester United itu diklaim belum ditawar oleh klub manapun di musim dingin ini. Sky Sport baru-baru ini memberikan laporan terkait masa depan Garnacho. Mereka memastikan bahwa belum ada klub yang mencoba untuk mendatangkan sang winger. Menurut laporan tersebut, ketertarikan klub-klub seperti Napoli dan Atletico Madrid pada Garnacho tidaklah konkret. Pasalnya, hingga saat ini manajemen MU belum dihubungi terkait transfer ini. Tidak ada satupun tawaran yang masuk untuk jasa sang winger. Jadi semua kabar yang beredar mengenai Garnacho masih bersifat spekulasi semata, karena belum ada tawaran apapun yang masuk ke meja manajemen Manchester United. Namun laporan yang beredar di Inggris menyebut bahwa MU tidak menutup diri untuk menjual Garnacho. Ini disebabkan kondisi keuangan mereka lagi kurang baik. Mereka perlu tambahan dana untuk terhindar dari sanksi VSR. Itulah mengapa menjual pemain home ground seperti Garnacho akan menambah pemasukan MU. Jadi jika ada klub yang serius ingin merekrut Garnacho, Setan Merah siap berdiskusi. Menurut gosip yang beredar, MU bakal memasang harga yang mahal untuk jasa Garnacho. Mereka menginginkan tidak kurang dari 70 juta euro untuk pemain timnas Argentina tersebut. Marcus Rashford tampaknya semakin dekat dengan pintu keluar dari Manchester United seiring dengan persiapan kakak sekaligus agennya, Dwayne Maynard, untuk berdiskusi dengan pihak klub mengenai proposal transfer. Kabar terbaru, beberapa klub Eropa telah menunjukkan minat, termasuk AC Milan yang paling vokal dalam upaya meminjam Marcus Rashford hingga akhir musim.
Pihak Rashford telah menjajaki kemungkinan transfer ke Barcelona sebelumnya, dan kini ada dorongan untuk merealisasikan kesepakatan tersebut. Terbaru, Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan bahwa klub telah menyelesaikan masalah keuangan mereka, memungkinkan mereka untuk merekrut pemain baru. Meskipun demikian, Barcelona masih perlu menciptakan ruang dalam skuad mereka dengan kemungkinan melepas Ansu Fati dan mempertimbangkan masa depan Ronald Araujo yang diminati Juventus. Selain AC Milan dan Barcelona, Borussia Dortmund dan Juventus juga sempat dikaitkan dengan Marcus Rashford. Namun, Borussia Dortmund dikabarkan tidak menjadikan Rashford sebagai target utama mereka. Sementara Juventus lebih memprioritaskan Randal Kolomuani dari PSG. Klub-klub besar lainnya seperti Tottenham dan Chelsea juga sedang memantau situasi ini, memprediksi adanya efek domino di bursa transfer kali ini. MU sendiri sedang menunggu tawaran resmi untuk Marcus Rashford dan berencana menyertakan klausul terkait penampilan dan performa dalam kesepakatan apapun guna mengurangi beban subsidi gaji yang harus mereka tanggung. Manchester United kembali menemui kegagalan dalam perburuan penyerang baru. MU kali ini dikalahkan Juventus. Ibiang Koneri bergerak cepat dan sukses mengamankan penyerang baru untuk menjadi pesaing Dusan Vlahovic. Jurnalis pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan Juventus telah berhasil mendapatkan penyerang Randal Kolomuani dari Paris Saint-Germain. Pemuda asal Prancis itu akan bergabung bersama Juventus segera dengan status pinjaman selama 6 bulan. Juventus praktis hanya meminjam Kolomuani saja tanpa ada embel-embel kewajiban mempermanenkan di akhir masa peminjaman. Meski diminati oleh Manchester United, Kolomuani tidak tergoyahkan dan sudah memilih untuk menerima proposal dari Juventus. Dia akan terbang ke Turin pada pekan ini untuk menyelesaikan transfer ke Juventus. Kolomuani dibutuhkan Juventus karena lini depan kurang tajam. Juventus musim ini cuma punya striker murni yakni Dusan Vlahovic. Dengan konfirmasi dari Romano ini, maka MU harus digigit jari. Sebelumnya, Setan Merah juga meminjam Kolomuani untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang tim di musim 2024-2025. MU sangat kesulitan bikin gol musim ini. Mereka hanya mencetak 23 gol dari 20 pertandingan yang dijalani di Liga Inggris, sehingga terpuruk di urutan ke-14. Toby Collier nampaknya tidak akan meninggalkan Manchester United di musim dingin ini. Sang gelandang kabarnya akan diorbitkan Ruben Amorim di skuad Manchester United. The United Stand melaporkan bahwa situasinya kini sudah berubah. Toby Collier kemungkinan besar akan dipertahankan Ruben Amorim. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim berubah pikiran pada Collier setelah laga melawan Arsenal di akhir pekan kemarin. Di laga itu, Collier masuk sebagai pemain pengganti. Namun, sang pemuda tampil dengan solid di lini tengah MU pada saat itu. Tidak hanya membantu melapisi pertahanan, Collier juga mampu membantu serangan dengan baik. Penampilannya ini sukses membuat Ruben Amorim kepincut. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim akhirnya membatalkan rencananya untuk meminjamkan Collier ke klub lain. Ia menilai sang gelandang bisa berkontribusi lebih di skuad MU di musim ini. Ia percaya bahwa berlatih di tim utama MU akan membantu perkembangan sang gelandang dengan signifikan. Mengingat MU punya jadwal yang padat hingga akhir musim nanti, maka ada sejumlah kesempatan yang bisa diberikan sang pelatih kepada sang gelandang untuk unjuk gigi. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan kredit khusus kepada Ruben Amorim. Ia menilai manajer Setan Merah itu sukses membangkitkan Harry Maguire di timnya. Berkat penampilan apiknya, MU berhasil menang atas Arsenal. Ferdinand menilai Amorim layak mendapatkan kredit atas penampilan apik Harry Maguire. Di kanal YouTube-nya, Ferdinand mengaku sangat terkesan dengan penampilan apik Maguire. Ia menilai sang bek tampil apik di skema 3 bek yang dirancang Ruben Amorim untuk Manchester United. Menurut hemat Ferdinand, Amorim memainkan peran besar dalam kebangkitan Maguire di skuad MU. Selain karena sang pelatih membuat sistem yang tepat, ia juga menilai sang pelatih percaya penuh kepada Maguire sehingga sang bek bisa mengeluarkan potensi terbaiknya.